Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Mutakin dengan nomor NIM 22017133, jurusan Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi mengenai aljabar linear elementer dengan judul pembahasan kita pada kali ini yaitu determinan. Nah, apa sih fungsi determinan itu sendiri? Fungsi determinan merupakan fungsi dari suatu variabel matriks dengan nilai real yang mengasosiasikan suatu bilangan real fx dengan suatu matriks bujur sangkar x. Bentuk umumnya bisa kita lihat di bawah ini, yaitu A sama dengan matriks AB dan matriks CD. Nah, untuk pembahasan pertama kita di sini ada permutasi, yaitu suatu permutasi dari bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya adalah penyusun bilangan-bilangan tersebut dengan urutan tanpa pengulangan. Di sini tanpa pengulangan. Langsung saja di sini kita lihat contohnya ya. Nah, contoh permutasi dari 1, 2, 3 adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Nah, pasti bingung ya, ini tuh dapatnya gimana? Bisa kita lihat di sini di pohon faktor yang ada di bawah sini. Sebagai contoh yang pertama kita ambil ini permutasi dari 1. Karena contohnya di sini cuman permutasi 1, 2, 3. Jadi kawannya si 1 ini ya cuman 2 sama 3. Nah, jadi contoh permutasi pertama ada 2 dan ada 3, dan contoh permutasi 1 lainnya ada 3 dan ada 2. Begitupun contoh permutasi dari 2, karena di sini 1, 2, 3, jadi kawannya 1 sama si 3. Nah, jadi contoh permutasi atau permutasi dari 2, yang pertama ada 1, 3, yang kedua ada 3 dan ada 1. Contoh permutasi 3, karena di sini kawannya 1 sama 2, jadi permutasi dari 3 adalah 1 dan 2. Dan selanjutnya ada 2, ada 1. Sama ya, sama yang di sini ya. Untuk rumus, ini rumus apa sih? Nah, ini tuh rumus untuk mencari permutasinya, jumlah permutasi. Jadi rumusnya itu n di sini jumlah mutasi yang ingin kita cari. Karena di sini ada 3 angka, yang 1, 2, 3, jadi otomatis n-nya ini 3. Lain hal jika memang kita buat tadi contoh mutasi dari 1, 2, 3 dan 4. Nah, otomatis ini kan 4 angka yang ingin kita mutasikan. Jadi n-nya ini pun 4. Nah, tapi karena di sini 3, jadi n ini adalah 3. Jadi rumusnya itu n dikali n kurang 1 dikali n dikurang 2. Jadi 3 dikali 3 kurang 1 dikali 3 kurang 2, maka didapat 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 6. Untuk berikutnya yaitu inversi. Suatu inversi atau pembalikan dikatakan dalam permutasi J1, J2, dan J seterusnya jika integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Nah, perlu diingat ya, integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Langsung saja kita ke contohnya daripada bingung. Di sini ada contoh inversi dari A. Ada 6, 1, 3, 4, 5, dan 2. Kembali kita lihat tadi di pengertiannya, integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Integer yang lebih besar maksudnya ini awalnya. Kita bisa mencari suatu inversi jika awal dari angka yang ingin kita inversi itu lebih besar daripada angka sebelumnya. Kita lihat di sini yang A, angka pertamanya kan 6. Nah, angka pertamanya 6. Kita lihat nih, di antara bilangan yang ingin kita cari inversinya ini, kita lihat ke belakangnya. Nah, di belakang angka 6 ini ada nggak yang lebih kecil dari dia? Oh, 1, 3, 4, 5, 2 ini kan lebih kecil daripada dia. Dan di belakangnya ini ada 5 bilangan. Ada 1, 2,
3, 4, dan 5. Otomatis di sini kita buat 5. Nah, jadi paham ya. 1 ini kita nggak usah lagi lihat ke belakangnya, khusus si 1 ini. Karena apa? Karena 1 ini kan adalah bilangan yang terkecil, dan di dalam inversi ini bilangan-bilangan atau angka-angka yang minus, sebagai contoh minus 1, minus 2, ataupun minus 3 dan seterusnya, itu tidak termasuk ke dalam inversi. Jadi inversi itu adalah bilangan-bilangan yang positif. Jadi karena 1 ini bilangan yang paling terkecil, jadi di sini kita buat hanya 0. Nah, untuk yang 3 sama juga kayak yang si 6 ini tadi. Kita lihat ke belakangnya berapa angka yang lebih kecil daripada 3. Yang lebih kecil daripada 3 kan ini 2. Cuman 2 ya, cuman 1 bilangan di belakang dia. Nah, jadi di sini 1. Begitupun 4 dan 5. Nah, coba perhatikan di sini. Di contoh inversi yang A, di sini kan ada, di sini yang ingin kita carikan ada 6 angka. 6 angka ya. Sedangkan di sini tuh cuma 5. Nah, kenapa gitu? Jadi di setiap angka terakhir yang ingin kita cari inversinya, di setiap angka terakhir mau berapapun itu tidak termasuk lagi. Karena kan ini kan angka terakhir, nggak ada lagi nih kawan-kawan di belakangnya, ini udah tutup kurung, nggak ada lagi di kawan belakangnya kan. Jadi ini tidak termasuk dan tidak kita buat 0, jadi kita biarkan saja. Nah, jadi contoh inversi dari 6, 1, 3, 4, 5, 2 adalah 5 ditambah 0 ditambah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 8. Oke, kita lihat juga yang B. Contoh inversinya ada 2, 4, 1, dan 3. Nah, kita lihat yang 2, kita lihat ke belakangnya berapa angka di antara ini 4 yang lebih kecil daripada 2. Oh, ternyata cuma 1 bilangan. Berarti sini kita buat 1. Dan yang 4 kita lihat juga di belakangnya angka berapa yang lebih kecil dari dia. Oh, ternyata ada 1, ada 3. Kita buat 2. Sedangkan ini 0, kenapa? Karena 1 seperti yang saya bilang tahap 1 di sini tadi. Cukup kita buat 0 saja. Jadi contoh inversi yang B 2, 4, 1, 3 adalah 1 ditambah 2 ditambah 0 adalah hasilnya 3. Kali ini contoh yang C. Loh, ini kenapa tidak ada inversi? Sedangkan 2 ini kan ada nih hasilnya nih. Kita lihat penjelasan yang di sini nih. Integer yang lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Otomatis untuk integer yang pertamanya atau angka yang pertama itu harus lebih besar daripada angka yang terakhir. Sedangkan di sini kan 1. Di sini 1 ya. Sedangkan 1 saya bilang tadi 0. Dia lebih kecil daripada angka di belakangnya. Sedangkan kalau ini kan random, dia ngacak angkanya. Di sini kan dia berurut 1, 2, 3, 4. Oke, dia dari kecil ke besar, berarti nggak bisa. Kalaupun mau kita cari 1 ini 0, kita tambah 2 ini kita cari ke belakangnya juga tidak ada, kita buat 0. Begitupun 3 tidak ada, kita buat 0. Maka hasilnya adalah 0 dan ini tidak ada inversi atau tidak termasuk. Nah, sekarang yang D untuk yang terakhir, contoh yang terakhir itu sama aja kayak contoh A sama B ini tadi. Maka kita dapat hasilnya 3 ditambah 3 ditambah 0 tambah 0, hasilnya adalah 6. Oke, untuk berikutnya yaitu mutasi inverse. Sebuah permutasi dinamakan permutasi genap jika banyaknya inversi dalam permutasi tersebut adalah genap. Sebaliknya, sebuah permutasi dinamakan permutasi ganjil jika banyaknya inversi dalam permutasi tersebut adalah ganjil. Nah, jadi inti dari ini tuh, hasil yang kita dapat dari permutasi itu apakah genap atau ganjil. Sebagai contoh kita lihat di sini contoh mutasi inverse dari A ada 2, 4, 1, 3. Untuk cara mencarinya seperti di pembahasan sebelumnya, maka didapat adalah 1, 2, 0, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kan termasuk bilangan ganjil ya, makanya di sini kita buat ganjil. Sedangkan contoh yang kedua, contoh mutasi B ada 4 akar 36 min 31 dan diperoleh hasilnya adalah 2 tambah 2 tambah 0, hasilnya 4. Sedangkan 4 ini bilangan genap, makanya di sini hasilnya genap.
untuk pembahasan yang terakhir yaitu operasi elementer. Menghitung fungsi determinan dengan operasi elementer, jika hasil permutasian dari elementernya genap, maka elementernya bertanda plus. Begitu pula sebaliknya, jika ganjil maka bertanda minus. Oke, jadi di sini perlu diingat, jika dia genap nih, maka jawabannya pasti positif. Jika dia ganjil maka bertanda minus. Oke, langsung saja kita lihat ke contohnya. Nah, di sini di contoh A ada matriks 2x2 1 2 3 4. Nah, di sini sebelumnya perlu diingat, jika dia ke bawah seperti ini, jika dia ke bawah arahnya ke kanan, itu berarti positif. Jika dia ke bawah tapi arahnya serong ke kiri, itu berarti minus atau ganjil. Ini aja yang perlu diingat sebagai kata kuncinya nanti. Di sini juga sudah saya tandai, yang itu plus, yang ini minus. Seperti yang di sini tadi, jika dia ke bawah tapi arahnya ke kanan itu plus, jadi atau plus itu sama dengan genap. Jadi permutasi genap di sini adalah 1 dan 4. Nah, jika dia ke bawah arahnya ke kiri, itu dia minus. Minus itu ganjil. Jadi permutasi ganjil di sini adalah 2 dan 3. Nah, jadi tinggal langsung kita kalikan aja. 1 dikali 4 min 2 dikali 3. 1 dikali 4 itu 4, min 2 dikali 3 itu 6. Hasilnya adalah min 2. Nah, sekarang langsung kita lihat ke contoh yang B. Nah, jadinya B, matriks min 2 7 6 5 1 min 2 3 8 4. Nah, langsung kita lihat yang di sampingnya sini ya, yang di sampingnya ini. Jika dia ke bawah arahnya ke kanan itu plus, jika dia ke bawah arahnya ke kiri itu min. Nah, jadi permutasi dari genap tinggal kita cari dari awalnya ini ada min 2 1 4 7 min 2 3, ada 6 5 dan 8. Jadi contoh genapnya di sini sesuai ya sama yang di sini tadi. Nah, untuk yang ganjil, yang minus berarti dia kan kalau kita lihat dari sini nih tadi, dia ke bawah tapi arahnya ke kiri. Nah, jadi dapatlah adalah min 2 8 7 5 4 dan 6 1 3. Loh, kenapa nggak dari 6 1 3? Kenapa dari min 2 8? Nah, karena angka yang di sini itu adalah angka yang di sini. Awalan matriks 3 kali 3 tadi. Saya pindahkan dia kemari biar lebih gampang aja. Nah, jadi yang ganjil ini, permutasi ganjil adalah min 2 dikali min 2 kali 8, min 7 dikali 5 dikali 4, dan min 6 dikali 1 dikali 3. Langsung saja kita kalikan. Min 2 dikali 1 dikali 4 min 8, 7 dikali min 2 dikali 3 min 42, 6 dikali 5 kali 8 adalah plus 240. Sedangkan untuk min 2 dikali min 2 dikali 8 hasilnya adalah min 32. 7 dikali 5 dikali 4 adalah 140 karena di sini ada min, jadi pun di sini kita ikut min. Dan begitu pun 6 dikali 1 kali 3 adalah min 18. Makanya hasil dari ini kita peroleh yaitu 190 dikurang 190, makanya hasilnya 0. Oke, paham ya? Oke, baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Agil Mutakin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.